lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita kedatangan Putra Putri Bagasasi 2025. Gitu ya. Tidak usah berlama-lama, kita mungkin langsung perkenalan saja. Namanya siapa? Lady first. Ladies first. Ya, namanya siapa, umurnya berapa? Silahkan. Oke. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Anissa Cikal Bayano, biasa dipanggil Cikal, dari Putra Putri Bagasasi Berbakat 2025. Halo teman-teman MMA semua, perkenalkan aku Muhammad Fat Ramadan, biasa dipanggil Alfat, aku Putra Persahabatan Bagasasi tahun 2025. Wow. Ceritanya ini bagaimana sih? Ini apa sih gitu ya? Bagasasi, terus kemudian kenapa pakainya batik? Nah, cerita semua ya. Oke, siapa dulu yang mau cerita nih? Ladies first or ya. Baik, untuk Putra Putri Bagasasi ini kita lebih fokus ke duta batik, budaya dan ekonomi kreatif di Bekasi. Jadi Putra Putri Bagasasi ini di bawah Yayasan Aspirasi Patriot Bangsa dan bersifat non-profit dan swadaya. Jadi kita sendiri gitu. Terus berbeda dengan ajang-ajang yang lainnya, kita lebih fokus ke pengabdian masyarakat. Lalu kita juga langsung turun terjun untuk mengembangkan budaya-budaya dan batik di Bekasi gitu. Jadi ini ceritanya batik khas Bekasi ya? Betul, yang kita pakai sekarang ini batik khas Bekasi juga. Nah, oke, boleh mulai cerita batiknya nih ya. Apa? Sekarang dari Anissa ya. Ini ceritanya batiknya batik khas Bekasi, ini batik apa sih gitu. Terus gimana kalian bisa buat, bagaimana kalian bisa membudayakan ini ya kepada masyarakat? Dijelasin? Boleh. Untuk batiknya sendiri ini kita fokus di motif bambu dan burung blekok. Oh. Iya, warnanya biru. Terus batik Bekasi ini emang khasnya kita warnanya ngejreng terus. Jadi warna-warna yang selalu nyala dan bikin kita stand out gitu. Terus untuk batik ini tadinya kita tuh dikasih cuma kain selembar gitu. Dan kita desain, kita motif gambar sendiri. Lalu kita sendiri? Betul, untuk desain bajunya, visualnya. Oh ya, tapi Betul. batiknya udah jadi ya. Iya, betul. Saya pikir bikin batik sendiri. Keren, Iya. Desain sendiri lalu langsung disuruh ngejahit gitu. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Kita kreasi sendiri. Bagus. Betul. Nah, jadi beberapa yang tadi dibilang ya, ada pasti motif bambu. Betul. Terus ada burung ya. Selain itu apa lagi yang menjadi khas batik Bekasi? Kan setiap batik itu ada ya, misalnya batik parang gitu Betul. ya. Itu kan harus ada parangnya Iya. gitu. Terus saya kan pernah denger nih, katanya batik Bekasi ada yang disebut juga batik cinta dan sebagainya. Nah ini kenapa ya batik Bekasi gayanya ini arahnya Unik ya. kemana? Kalau misalnya motif batik itu sendiri kan pasti ada maknanya ya. Betul. Kalau misalnya batik Bekasi, kenapa tadi seringnya ada motif bambu? Karena bambu runcing sendiri itu melambangkan perjuangan pada saat masa penjajahan dulu. Selain itu juga lambang dari kota kita ya. Iya, betul. Bambu, dan bambu itu sangat serbaguna ya, apa aja. Terus tapi selain itu gambar apa lagi yang sering kali muncul? Ada golok, motif golok, motif ikan lele, ada. Ada banyak sih macam-macam. Warnanya tadi katanya ngejreng ya. Yang paling dominan apa warnanya? Kita yang paling dominan itu ada yang warna kuning, beneran kuning nyala gitu. Sama warna pink. Oh ya. Pink, baby pink gitu. Oh iya. Wah, Pasangan yang lain pakai warna itu. wah, saya pengen lihat nih ya yang pink sama kuning harusnya ya. boleh Itu dicek di benar-benar Instagram. ngejreng banget ya. Iya, betul. benar. Tapi bikin kita jadi lebih stand out, jadi kelihatan. Nah tadi kan kalian di sini yang satu berbakat, yang satu buat persahabatan ya. Coba Ya, mungkin apa buat itu, Anissa iya berbakatnya ini soal apa nih gitu, dan yang tadi persahabatan ini soal apa biar semua yang lagi nonton tahu nih. Oke, dari aku dulu kali ya. Iya. Kalau aku sendiri dari Putri Bagasasi Berbakat itu mungkin bakat yang bisa aku banggakan itu menyanyi. Karena aku udah sudah mendalami menyanyi juga sudah lama. Ya, dari kelas berapa?
Kalau hobi menyanyi dari kecil, cuman kalau untuk serius ikut sering lomba itu dari SMA. Terus sudah pernah ada prestasi? Ada, waktu kuliah aku fokusnya waktu itu di paduan suara. Dan waktu itu sering ikut ajang nasional, bahkan waktu itu sempat internasional juga. Internasionalnya Iya. ya, apa waktu itu? Waktu itu nyanyiin lagu daerah dari Banten, itu namanya Uti Uri. Boleh coba sedikit nyanyi? Boleh? Boleh. Kita dengar semuanya. Uti uti uri, uti 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 uri, uti uri. Bentang sinyal. Itu artinya apa itu? Itu Soalnya tuh- saya belum pernah dengar tuh uti uri ya. Itu tuh tentang kalau Banten itu masyarakatnya tuh suka kalau bancakan gitu, makan bersama. Makan bersama, Iya, bergembira. benar. Jadi itu tuh menceritakan tentang bancakan tuh enak banget nih, nasinya anget-anget makannya gitu. Lucu Iya, sekali, benar. lucu sekali. Oke, nah sedangkan yang disebut persahabatan itu apa dan tugasnya apa? Untuk persahabatan sendiri, karena selempang yang kita dapat ini berdasarkan nilai yang kita Bawa, ambil ya. di proses karantina waktu pemilihan. Oh. Jadi Teh Cikal ini memang waktu pemilihan dia disuruh nyanyi terus. Oh, iya. Dilihatin bakatnya gitu, bakatnya emang menyanyi, jadi dapetnya berbakat. Kalau aku sendiri ini lebih ke di tiap proses karantina, gimana caranya aku bonding ke teman-teman yang lain. Sosialnya tinggi. Benar. Lalu abis itu proses karantina kan itu lumayan cukup keras ya. Biasa diomel-omelin gitu-gitu karena Berapa lama itu kalian masuk karantina? karantina kita di 3 minggu Full full. di dalam. Enggak, kita hybrid by online sama offline-nya juga. Oke, terus Lalu tugasnya apa aja? Selain pasti kan ada tuh ya, dengerin seminar. Betul. Nah, tapi kan ada juga yang tugas-tugas langsung ya. Iya, Oh ada. iya, Nah, ada. itu apa itu? Kita itu tiap harinya banyak challenge-challenge yang kita lakukan. Seperti contohnya kita kunjungan ke tempat budaya kayak wayang ajen gitu-gitu. Terus lalu kita juga dibikin, karena kita duta batik ya, kita disuruh bikin gimana caranya kita nampilin satu kain batik bisa menampilkan dua fashion yang berbeda gitu. Nah, kita dengan satu kain itu gimana caranya di badan kita tuh bisa fit, bisa stand out, lebih fashionable gitu-gitu. Rata-rata apa yang kita lakukan di proses karantina ini lebih fokus ke pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat Dalam apa? bentuk apa nih? Iya. Betul. Kita juga pengabdian masyarakat ini kita turun langsung bikin workshop. Kemarin baru tanggal berapa kan yang Oktober memperingati Hari Batik. Iya, memperingati Hari Batik itu tanggal 16 Oktober kita Iya. lakukan di SMA 12 Kota Bekasi. Itu kita bikin workshop berkain. Nah, kita nunjukin ke Apa itu anak-anak berkain tuh? Baju ini dipamerkan gitu atau? lebih ke Baju yang ini kita juga terapin. dipamerkan, tapi kita juga kasih cara buat ke anak-anak muda juga. Kalau misalnya batik itu tuh nggak kaku. Jadi batik itu tuh bukan cuma untuk acara formal. Bisa loh kita nggak cuman kayak Betul. bisa loh kita seperti ini, pakainya seperti ini gitu. Sebenarnya paling seru juga kalau misalnya bikin batik ya. Soalnya kan itu sebenarnya nggak mahal juga, Iya, dan nggak betul. susah. Benar. Dan itu tradisi yang harus dikembangkan. Iya. Jadi kalau kalian turun ke sekolah-sekolah bawa aja, Iya, ya, betul. gitu, supaya semua belajar bikin batik gitu. Karena kami juga produksi batik, Oh, ini iya. salah satunya. Iya, kami Gambar pakai ini produksi batik cap. Ini bukan batik tulis. Kalau ini juga batik cap kan ya? Batik Iya, cap, batik betul. cap Batik betul. cap. Ini juga batik cap. Ya. Nah, tanggal 19 November ini kita juga bakal bikin workshop membatik juga di Mall Pakuwon. Oh iya iya iya. Nanti iya, target baru ya. Iya, betul. Iya, betul. Nanti targetnya ke pelajar-pelajar dan mahasiswa sekitar di Kota Bekasi sih. Jadi kalau kali ini nulis. Kali ini Maksudnya kita bikin, betul. belajar bikin Iya. batiknya. Iya, keren. Canting keren. gitu ya. Betul. Iya, Cantiknya. betul. Iya iya. Ya buat semuanya yang di rumah, apapun bakat kita jangan disimpan. Sebenarnya ada begitu banyak ajang yang bisa diikuti. Mungkin ada anak-anak muda, mungkin ada anak-anak yang berkata,
gimana sih, apaan sih gitu ya, kenapa saya nggak pernah dengar. Nah saya mau tanya nih, bagaimana untuk bisa ikut, kenapa kalian bisa tiba-tiba ikut, terus bagaimana Caranya kalian bisa gimana? tahu nih ada yang namanya istilahnya ya putra putri bagasi ya, mungkin orang lain apaan sih gitu dan nggak pernah dengar. Nah itu caranya waktu itu bagaimana kalian bisa ikut? Saya cikal dulu. Boleh. Kalau dari aku waktu itu informasinya itu dari Instagram, dari media sosial. Jadi waktu itu pas pendaftaran buka, sebenarnya sebelumnya udah sempat mantau Instagram Putra Putri Bagasasi itu sendiri. Jadi ngikutin kegiatannya apa aja sih gitu sebelum daftar. Kemudian pas pendaftaran buka karena tertarik ikut, akhirnya mencoba mendaftar dan alhamdulillahnya terpilih. Iya. Itu pada waktu mendaftar langsung terpilih atau banyak juga yang enggak? Ada banyak waktu itu kalau tidak salah ya, untuk tahun ini itu ada sekitar 50 pendaftar untuk perempuannya dan untuk laki-lakinya itu sekitar 25. Terus yang terpilih? Yang terpilih itu ada 8 pasang, jadi 8 untuk perempuan dan 8 untuk laki-lakinya. Dari Karena pair-pair 50. gitu ya. Iya betul. Untuk aku sendiri juga ada Putra Bagasasi berbakatnya ada, untuk Kafat juga ada Putra Bagasasi yang persahabatan. Persahabatan. Nah kalau misalnya pada waktu itu seleksinya nih ya, seleksinya buat semua yang pengen ikut, buat pengalaman, seleksinya apa aja? Untuk seleksinya sendiri kita lebih ke gimana caranya kita bisa menyampaikan pendapat kita, public speaking lah. Oh, jadi public speaking direkam terus dikirim. Public speaking kita lebih ke waktu audisi pertama, itu kita disuruh mempresentasikan diri kita, ngeceritain semuanya, gitu-gitu. Datang langsung. Betul, Iya. datang langsung. Lalu kita juga unjuk bakat, Iya benar. yang punya bakat bisa boleh ditampilin sebagai nilai plus. Gitu. Terus kalau unjuk bakat waktu itu dari Muhammad? Dari... Aku kebetulan karena basicnya aku di modern dance, Oh. iya, jadi aku tampilin K-pop dance waktu itu. Oh, berarti jago banget nih. Nah, boleh nggak tampil dikit? Kan tadi udah nyanyi. Sedikit aja, Wi. Sedikit aja supaya bakatnya Gimana kan nih? kelihatan. Di Di depan sini lah di bisa. depan Nanti langsung. kameranya kita wide. Kan, Ada kan kameranya kalian dua, berdua wide kan sama dekat. sudah terpilih nih ya yang bakat. Iya. Apa, yang any parts lah. Iya, yang lucu, yang unik dari Oh, Modern iya. Bank. Lagunya Dari Modern Stray Dance. Kids Cak Cak Boom namanya. Oh iya, cak-cak boom, cak-cak boom. One, two. Wih. Wah, sip, luar biasa. Keren. Oh, ini Eh, berbakat jadi- juga kok ini. Iya, ternyata berbakat nih ya. Ceritanya kalau modern dance les atau belajar sendiri? Kebetulan aku ikut komunitas di Jakarta waktu itu. Betul. Dari umur berapa tuh? Aku kalau dance sendiri emang dari since I was 5 years old. Wah, dari umur 5. Dari umur 5 tahun. Wah, berarti harusnya lebih ke arah dance ya? Iya, lebih ke arah dance. Tradisional juga, cuma waktu itu difokusinnya waktu SMA aja sih. Tapi yang modern udah dari 5 tahun. Iya, betul. Terus ada kegiatan nggak lomba juga atau terus kemudian ikut istilahnya forum-forum buat ngisi di daerah atau di mana gitu gimana? Waktu itu karena kebetulan ikut komunitas, aku juga sering banget ikut lomba di Jakarta. Waktu itu sempat juga lomba ke Bandung, gitu-gitu sih. Ngisi-ngisi acara, kita dapat undangan juga. Gitu. Karena emang brandingnya kita perluas, gimana caranya orang bisa tahu tim aku, lalu diundang-undang gitu. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Iya. Selama ini kan pasti ada antara sekolah gitu ya, terus kemudian ada kegiatan, Iya. pasti bagaimana nih menyeimbangkannya. Tapi sebelumnya karena waktu kita break dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu. Akur dong. Ku hidup karena
lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita masih dengan Kak Fat dan Teh Cikal ya, manggilnya gitu ya. Tapi sekarang kita mau tanya nih, tadi sempat dibahas sedikit ya. Ini kan sibuk nih, acara nih. Ada Terus acara, ya ada nari, nyanyi, kadang kompetisi, harus menghadiri acara-acara. Itu gimana nyimbanginnya sama studi? studi, Atau sudah prestasi, selesai? atau Atau kerja, gimana? gimana Bisa nih? cerita nggak? Dari siapa? Kita cek dulu. Kalau dari aku sendiri, aku udah selesai studi. Oh, Ya, tapi kan waktu itu kan pasti kan ada Iya, nyanyi dan semuanya kan. Dan Iya. cara kalian nyeimbanginnya gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau cara mengatur waktu ya, itu bikin skala prioritas sih. Yang pertama itu kayak yang paling penting yang mana, terus kayak sebenarnya waktu yang diberikan 24 jam itu sebenarnya cukup untuk melakukan kegiatan kita. Cuman apa ya, baiknya kita tuh kayak seringnya tuh karena nunda-nunda, akhirnya jadinya nanti akhirnya nggak sempet. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, ketika ada waktu kosong, ya udah kerjain Jangan apa ditunda, yang, gitu iya ya. bener, kerjain deh yang apa yang. Misalnya ada tugas, misalnya masih seminggu lagi, ya udah nggak apa-apa kerjanya sekarang mumpung ada waktu, karena kita nggak tahu kan. Jangan tunggu deadline. Iya bener. Tuh, kalau dari Fat, Karena kebetulan waktu ikut Bagasasi ini aku tuh jadi budak korporat. Oh, balik kerja. Iya, betul. Aku udah kerja. Terus waktu itu tuh karena di Putra Putri Bagasasi ini enaknya kita tuh dapat waktu karantina yang sangat fleksibel. Jadi kita bisa menyesuaikan sama waktu sekolah, terus waktu orang-orang yang kerja enak juga. banget ya jadinya iya. sekarang. Waktu itu kan sempat kita latihan Korea juga. Itu di latihan Koreanya tuh waktunya malam. Jadi bisa aku atur sih. jadi nggak mengganggu kantoran ya. Betul. Itu juga gimana caranya kita time management sama Apa yang nggak udah dibahas capek dulu. itu pulang pagi kantor, pulang masih latihan lagi? Karena gini, aku ngelakuin itu karena aku suka. Oke. Jadi capeknya tuh hilang. Sebenarnya kita semua punya 24 jam. Betul. Soalannya adalah bagaimana kita memanagenya dan bagaimana kita memilih prioritas. Betul ya. sekali. Tadi seperti dikatakan, jangan sampai nunda nih. Setiap waktu harus digunakan. Karena besok kita tidak tahu kesibukan apa Betul, yang kita betul hadapi. Dan saya mau himbau buat semua yang nonton, buat ibu-ibu, buat anaknya, buat remaja, buat pemuda. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena waktu nggak pernah bisa kembali. Tapi setiap detik yang ada pakai untuk yang berguna. Pakai untuk jadi berkat buat masyarakat, tapi juga pakai buat jadi berkat buat keluarga, tapi juga ingat buat memupuk karier dan masa depan. Mereka adalah contoh orang yang memaksimalkan ya bakat maupun persahabatan maupun juga kesempatan. Nah, saya mau nanya lagi nih, dikatakan di sini kan mengutamakan ke masyarakat. Betul. Betul ya? Nah, itu yang membuat berbeda dari Iya. yang lain. Betul. Nah, sebenarnya tekanannya apa aja nih? Yang mengutamakan ke masyarakat ini apa nih dalam tanda kutip? Yang menjadi tugas utama ya? Boleh Cikal? Aku dulu ya. Gini, banyak kasus di mana masyarakat ini kan kita kasusnya berbeda-beda ya. Gimana caranya kita bisa bantu mereka? Waktu itu kita juga sempat bikin workshop bahasa isyarat. Oh, Iya. Jadi kita Sign bantu. language ya. Betul, iya. Sign language. Belajar bahasa isyarat bareng-bareng gitu. Terus Sunyi concernnya dong kita. itu ya, pelajarannya sunyi. Gitu doang. Tapi tetap seru sih. Oh iya ngomong ya. Jadi gitu. Terus concernnya kita juga untuk rintangannya itu sendiri karena kasusnya berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita tetap bisa menyesuaikan sama gimana kita sendiri kan di sini sebagai ambasador ya. Jadi buat contoh ke yang lain itu kita harus jaga sikap kita, jaga tutur kata kita, Karakter. gimana caranya bikin jadi contoh buat yang lain gitu sih. tambahan dari Cikal? Mungkin ada tambahan, aku waktu kemarin kita juga sempat berkolaborasi dengan Disparbud Kota Bekasi untuk mempromosikan UMKM binaan dari Disparbud itu sendiri. UMKM-nya apa tuh? Bentuknya apa? Kalau kemarin kita dapat macam-macam ya, ada bir peletok kan khas
khas Bekasi. Terus habis itu ada jajanan apa namanya kembang goyang, Apa itu? kue cincin. Yang modelnya kayak begini ya. Iya. Yang bener. ada wijen-wijennya dikit ya. Benar. Terus ada kue cincin. Nah itu gitu. kue cincin yang bulat-bulat begini Iya ya. benar. Ternyata apa namanya kita juga membantu masyarakat untuk mempromosikannya lewat media sosial kita gitu. Ya salah satunya memang UMKM tuh dibutuhkan untuk rakyat miskin ya. Maksudnya rakyat yang di bawah. Ada banyak ibu-ibu dan banyak segala macam anak-anak, remaja, pemuda yang maaf kata nggak bisa kerja kantoran ya, dan mereka juga tidak tahu nih kalau UMKM sebenarnya punya banyak cara, baik itu penuntunan, kemudian penyuluhan, sampai bantuan dana ya sebenarnya ya. Nah, itu bagaimana nih kalian menyuarakan ke masyarakat supaya masyarakat terutama yang memang membutuhkan pekerjaan di tengah resesi hari-hari ini bisa mengerti nih tentang UMKM. Nah, untuk gimana caranya kita buat ngebantu mereka ini, karena kita kan masih Gen Z ya. Jadi orang-orang yang melek sama era digital. Gimana caranya untuk UMKM ini kita bantu gimana bisa mempromosikan ke halayak lebih luas, terus kita juga bikin kelas-kelas supaya mereka bikin merek mereka tuh kelihatan gitu sama yang lain gitu sih. Mungkin Teh Cikal ada tambahan? Mungkin karena kan biasanya katanya karena penggerak UMKM ini biasanya apa ya, gaptek. Jadi ya kalian bisa bantu ya. Jadi kami dari Putra Putri Bagasasi membantu untuk membuat video yang apa ya, ala-ala sekarang gitu, ala-ala Gen Z biar termasuk. dilirik juga sama Betul. masyarakat. Soalnya Gen Z belum tahu loh kembang goyang. Ini aja nggak tahu. Iya, kan? Apa loh? Harus cobain aja ya. aku nggak tahu loh. Tuh, roti cincin nggak tahu ya kan? Iya. Gen Z saya yakin deh. Hampir sedikit sekali yang tahu kembang goyang. Iya, sayang padahal banget. itu makanan khas Bekasi loh. Tadi yang pertama apa? Sebelum kembang goyang tadi? Cincin. Kue cincin. Yang pertama atau Biar lagi? peletok. Bir peletok. Iya. Pasti pernah dengar. Oh, bir Iya. peletok. Itu juga Pernah semua. coba nggak? Iya, rasanya anak-anak Gen Z mana tahu bir peletok. Iya, sayang banget. Dan ngomong-ngomong kalian udah nyobain belum? Udah dong. Kita mempromosikannya juga waktu itu sambil nyicipin sih. Iya. Dapat juga satu-satu nih. Iya, tapi berarti kalian juga baru sejak masuk ini baru nyobain kan? Enggak, waktu itu emang aku tuh anak suka banget makan. Jadi suka emang jajan. iya suka jajan betul. Jadi tahu. jajanan-jajajan di Bekasi udah lumayan Lumayan familiar. tahu. Iya. Tapi kalau dari itunya kurus banget. Karena nari terus Iya betul. Bisa jadi. seimbang. Jadi kembang goyang kan goyang ya. Oh iya soalnya. Iya, 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 iya. Nah, kita pengen nih kalian sampaikan buat teman-teman semua yang di rumah, buat ibu-ibu ya. Mungkin kan banyak ibu-ibu ngomong begini, ngapain sih? Gitu ya. Ikut-ikut Buang-buang waktu, ikut-ikut. Terus kalau teman-teman yang lain ngomongnya, ah memangnya ada gunanya gitu ya. Nah, coba dari Cika maupun dari Fat boleh ngomong sama mama-mamanya. Karena ini kan lebih banyak ke mama-mama nih. Pasti. Sama-sama yang juga anak-anaknya Iya. ya. Jadi kalian ngomongnya ke mamanya dulu, kemudian ke anaknya, apa nih gunanya? Oke, dari aku mungkin pesan yang bisa aku sampaikan itu kalau misalnya setiap anak itu pasti punya potensi, pasti setiap manusia kan unik ya, punya bakat dan minat. Jadi kalau misalnya untuk orang tua, meskipun biasanya itu orang tua itu kan fokusnya biasanya ke akademik. Kalau misalnya non akademik biasanya kurang didukung. Nah mungkin aku sendiri mau menyampaikan kalau misalnya anak-anaknya sudah terlihat potensi, minat dan bakatnya meskipun non akademik itu nggak apa-apa banget. Jadi kayak mohon banget didukung gitu. Sayang banget karena bakat yang dipunya itu kan bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi prestasi buat dirinya sendiri. Terus kalau untuk anak muda, jangan lupa manfaatin waktu muda kalian karena waktu muda itu tidak akan kembali lagi. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Sekarang buat Fat. Untuk aku pesan untuk mama-mama di luar sana. Jadi ikut-ikut ajang kayak gini itu berguna sekali untuk masa depan anak-anak.
Di sini juga kita diajarkan gimana caranya bersikap, gimana caranya kita mengembangkan potensi diri, dan itu juga akan berguna untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya anaknya pengen ikut-ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, inilah bukti nyatanya kita, Putra Putri Bagasasi ini. Kita juga nanti buka-buka peluang, gimana caranya anak-anak ini bisa dapat peluang, mungkin bisa alhamdulillahnya peluang kerja. Betul. Peluang kita juga kemarin waktu tahun ini salah satu dari kita itu dari Putra Putri Bagasasi ini punya satu anak laki-laki, itu dia atlet dansa laki-laki satu-satunya di Bekasi yang akan dilombakan di Porprov Jawa Barat. Wow. Itu pastinya bakal ngebanggain banget sih. Terus dia juga dari kita Putra Putri Bagasasi ini karena prestasi yang kita buat di sini ada yang dapat beasiswa kuliah 100% bahkan. Jadi Sebenarnya banyak membuka peluang yang banyak bisa peluang dari betul. sini ya. Iya. Gitu. Banyak peluang yang kita arahi di sini sih. Dan seringkali juga begitu kita tulis apa itu kurikulum vitae jadi enak ya. Betul. Itu pasti pertama kali dicari tuh. Iya. Makanya yang dicari punya. bukan cuma soal skill ya, mereka Iya. juga mencari socials ya, sosialnya Iya. oke nggak, teamworknya Betul. oke nggak. Iya, benar. Apalagi sudah namanya persahabatan. Ya, itu lumayan banget tuh ya. Berarti bagus dibangun hubungan. Ini berarti nggak akan bikin masalah nih katanya. Tapi ngomong-ngomong, batasan umurnya sampai berapa? Soalnya kan ini udah kerja, Iya, ini juga udah selesai. Jadi Iya, kelihatannya kan udah agak dewasa. Mulai ya. dewasa nih justru ya. Tapi banyak kok ya teman-teman putra-putri Bagasasi yang masih sekolah juga. Karena Batas range umurnya dari berapa? kalau umurnya itu dari 15 tahun sampai 26 tahun. Oh ya luar. Jadi Masih luas. Panjang, masih panjang. Asik sekali. Oke, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Buat semuanya yang hari ini menonton, saya mau berkata bahwa seberapapun kesempatan yang ada, jangan disia-siakan. Baik itu kesempatan yang sekedar lewat di IG kita atau di sosmed yang berkata, ini ada putra-putri nih dicari, Bekasi, Bagasi, Batik, ataupun mungkin yang lain. Kalau ada waktu, ayo ikut. Kenapa? Itu akan membangun hubungan, itu akan memperluas kesempatan, itu akan membuat kita punya pembelajaran-pembelajaran dari sudut pandang yang baru. Dan semakin banyak dan luas kesempatan, semakin kita akan mudah untuk menerima pekerjaan, untuk punya teman-teman baru, ya, untuk punya juga masa depan yang lebih baik. Buat mama-mama, nah ya, jangan cuma berpikir soal akademik, karena sekali lagi bahwa bagaimana cara mereka bicara, public speaking, dan bagaimana berteman, itu EQ jauh lebih berpengaruh daripada IQ. Dan banyak sekali orang yang berhasil bukan karena IQ-nya yang tinggi, tapi EQ dan SQ-nya. Dan saya berharap kita semua akan bertumbuh semakin baik dalam segala aspek. Sekali lagi, kecerdasan itu ada macam-macam. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Iya. Ada intelligence, ada spiritual, ada emotional. Kadang kita harus pelajari semuanya. Sekali lagi, mari sama-sama kita budidayakan setiap batik-batik. Kalau kita bisa lihat batik yang saya pakai, ini Raja Wali ya. Raja Wali. Tadi dia ada burung ya, kita Iya, Raja Wali burung, terbangnya Raja Wali lebih atas sama-sama. nih. Iya. Kalau Boleh yang promosi ini, sedikit juga lah ya. boleh, promosi. sedikit. Ini Iya. terbangnya lebih tinggi nih gitu ya, Raja Wali. Tapi sekali lagi, mari kita budidayakan dan kenalkan budaya-budaya yang positif kepada setiap anak-anak kita. Budaya-budaya yang membangun untuk setiap generasi-generasi selanjutnya. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?